Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiyat Abil Mansur an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qutasal antis wal imam yahduru yawmal jumu'ah al-maut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila di antara saudara-saudara yang berkata-kata, baik perkataan itu menegur orang lain yang diam dan lain sebagainya, sementara khotib sedang menyatakan khutbah Jumatnya, maka yang berkata-kata itu pahala Jumatnya akan sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita diam, kita simak. Semoga kita mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kita aturkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah dari Dia Ta'ala, sehingga kita pada siang hari ini dapat hadir di rumah Allah ini, itu dalam rangka kewajiban kita sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, baiklah pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan khutbah yaitu dengan tema mensyukuri nikmat kemerdekaan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, beberapa hari lagi kita bangsa Indonesia akan memperingati hari yang bersejarah, yaitu hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta 80 tahun yang lalu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa
dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi jelas bahwa kemerdekaan yang hingga saat ini kita rasakan dan kita peringati setiap tahunnya, di samping hasil perjuangan para pejuang dan pahlawan bangsa, juga tidak terlepas dari nikmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, nikmat serta berkah Allah itu harus kita syukuri. Dalam mensyukuri nikmat Allah hendaknya dimanifestasikan dengan 3 cara. Yaitu yang pertama, dinyatakan di dalam hati kita masing-masing bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu kita ucapkan dengan lidah, yakni dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kita mengisi kemerdekaan ini yaitu dengan karya-karya nyata atau amal-amal yang nyata untuk kemaslahatan umat, bangsa, serta negara, dan tentunya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan tentunya yang tak boleh tinggal adalah yaitu pengabdian kita kepada yang memberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kondisi dan situasi bangsa dan negara kita yang sudah 80 tahun merdeka ini masih memprihatinkan. Masih banyak rakyat yang belum merasakan nikmat kemerdekaan dalam artian yang hakiki. Sebagian bangsa kita masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama yang hidup di pedalaman yang belum tersentuh oleh pembangunan. Suatu hal yang ironis, mereka hidup di bumi yang subur dan kaya potensi alam dan sudah 80 tahun merdeka ini, akan tetapi hidup mereka masih memprihatinkan. Secara umum negara kita masih mengalami keterpurukan. Bangsa dan negara kita masih dilanda krisis multidimensi yang berkepanjangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukur, kata syukur berasal dari bahasa Arab yang terambil dari kata syukron yang berarti berterima kasih. Dalam bahasa syar'i, syukur atau bersyukur adalah kewajiban seorang muslim terhadap Allah SWT atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mengucapkan kata syukur ini sangat mudah, akan tetapi di dalam memahamilah yang sulit. Sebab bersyukur menurut syar'i adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah serta meninggalkan segala larangan-larangannya serta menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu untuk fisabilillah atau di jalan-jalan Allah. Padahal Allah SWT telah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan 4 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya apabila datang pertolongan Allah yaitu berupa kemenangan dan kamu lihat manusia masuk ke rumah Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah padanya. Sesungguhnya Dia Maha Pencipta penerima taubat. Adapun sebab turunnya asbabun nuzul ayat tersebut di atas yaitu setelah beliau menaklukkan kota kelahirannya yaitu sudah lama ditinggalkannya. Waktu itu Rasulullah SAW bersama para panglima perangnya yaitu Khalid bin Walid itu berhasil menggempur pasukan kafir Quraisy dan memperoleh kemenangan yang gemilang. Waktu itu orang berbondong-bondong masuk Islam yang dulunya sangat membenci kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW merasa gembira menyaksikan kenyataan tersebut. Maka pada waktu itu turunlah ayat dari surat An-Nasr tersebut di atas guna mengingatkan Rasulullah dan umatnya, umat Islam, agar mereka mensyukuri nikmat kemenangan itu dan jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ada 3 hal yang merupakan kandungan dari surat An-Nasr tersebut di atas. Yang pertama yang kita disuruh untuk selalu bersyukur dengan memuji Allah apabila kita memperoleh iman. Yang kedua itu agar kita selalu bertasbih atau mensucikan Allah. Tiada yang berkuasa di dunia ini selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga itu selain kita selalu memohonkan ampun kepada Allah SWT, karena kita adalah manusia yang lemah atau yang dhaif, yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Maka Allah akan selalu turun kepada kita manakala kita pandai untuk mensyukuri nikmat Allah. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksubun. Hanya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أكبر الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر